Cek, cek. Oke. Baik, selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami datang di rumah-Mu, kami datang di tempat kediaman-Mu. Kami tahu Tuhan Roh Kudus, Engkau mau berbicara kepada setiap kami. Untuk itu kami buka hati, kami siapkan hati untuk kami sama-sama dengar firman Tuhan. Nyatakan kehadiran Tuhan lewat pemberitaan firman. Terima kasih Tuhan, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Oke. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama belajar. Saya rencananya tidak akan lama, rencananya ya. Biasanya rencana tidak sesuai dengan sudah sesuai dengan kenyataan ya. Rencananya saya tidak akan lama dan kita akan sama-sama belajar. Kita akan sama-sama mendalami tentang tema yang ada pada bulan ini, yaitu pertumbuhan iman. Coba sama-sama katakan pertumbuhan iman. Boleh masuk ke PowerPoint? Ya, oke. Kita akan berbicara sama-sama tentang pertumbuhan iman. Jadi kerinduan setiap kita Bapak Ibu, kerinduan gereja ini bahwa jemaat Tuhan GPD memiliki iman yang bertumbuh. Coba iman yang bertumbuh, 1, 2, 3. Oke, kembali ke slide 1 dulu. Ya, ya Bapak Ibu. Cek. Oke, nggak tahu kenapa Bapak Ibu, waktu saya menyiapkan khotbah ini Bapak Ibu, di FYP TikTok saya mulai muncul banyak bayi-bayi supranatural, bayi-bayi yang hebat di internet Bapak Ibu. Ya nanti tugasnya anak-anak, tugasnya youth yang menjelaskan siapa-siapa saja yang ada di gambar depan ini ya. Mungkin Mbah-mbah enggak tahu, Bapak Ibu enggak tahu siapa itu ya. Muncul banyak sekali bayi-bayi di internet Bapak Ibu, mulai dari Nikita Willy dengan pola asuhnya yang sangat soft spoken itu kepada baby Isa, yang sangat tidak cocok dengan pendidikan pola asuh kita zaman dulu Bapak Ibu ya. Nikita Willy kalau ngasih tahu ke anaknya namanya Isa Bapak Ibu, kalau ngasih tahu tuh indah banget, lembut banget. Isa, Nono, Nono, Taro, Nono, high five, high five, high five. Kalau kita zaman dulu nggak kayak gitu Bapak Ibu, taruh enggak, taruh, jangan gitu kan. Kayak wah sangat berbeda dengan pola asuh zaman dulu Bapak Ibu. Ini kita Willy dengan Baby Isa. Lalu ada bayi hebat namanya Ken Kulus, bayi yang suka sekali dengan matematika ya. Lalu ada AB Cekut ya kan. Nah, nanti anak-anak jelaskan siapa itu AB Cekut ya. AB Cekut bayi-bayi yang lucu sekali. Lalu ada Ritsuki ya, Ritsuki. Ini bayi-bayi Jepang nih. Waktu saya menyiapkan khotbah ini Bapak Ibu, muncul entah kenapa muncul banyak sekali di FYP TikTok saya tentang bayi-bayi, dan saya belajar begini Bapak Ibu, bahwa ternyata pertumbuhan seorang anak itu ditentukan dari apa yang dikonsumsi setiap hari. Setuju sama saya, katakan amin. Amin, iya. Jadi apa yang pertumbuhan seorang anak itu dipengaruhi oleh apa yang dia konsumsi setiap hari. Makanan atau gizi itu mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang anak begitu ya. Lalu pola asuh orang tua itu mempengaruhi kejiwaan, mental health seorang anak. Teladan iman orang tua itu mempengaruhi kerohanian. Nah, waktu saya belajar tentang ini muncul sekali bayi-bayi ini Bapak Ibu di FYP TikTok saya. Dan kita sama-sama akan belajar tentang sekali lagi yang namanya pertumbuhan iman. Coba sekali lagi sama-sama yang katakan iman yang bertumbuh. 1, 2, 3. Oke, next lanjut. Kita akan sama-sama belajar. Next lanjut. Ternyata Bapak Ibu, untuk menjadi orang Kristen yang bertumbuh itu ada syaratnya. Ini adalah syarat untuk seorang Kristen bisa disebut orang Kristen yang bertumbuh dalam iman. Kita baca sama-sama 1 Petrus 2 ayat 2 dan 3. Baca sama-sama 1, 2, 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah. Untuk orang yang masih bayi rohani Bapak Ibu, susu diperlukan untuk bertumbuh ya.
sekali lagi dari ayat ini kita bisa belajar bahwa untuk orang yang masih bayi rohani, susu diperlukan untuk bertumbuh. Nah, tapi masalahnya untuk orang yang bisa menikmati susu itu ada syaratnya. Adalah ayat yang ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi kalau saya bisa menukar ayat ini seperti ini Bapak Ibu. Kita baca dulu dari ayat yang ketiga baru ayat yang kedua. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah lalu dilanjutkan dengan ayat kedua. Jadilah sama seperti bayi yang selalu haus, yang selalu ingin akan air susu yang murni. Supaya air susu itu membuat kita bertumbuh. Nah makanya saya bisa bilang seperti ini Bapak Ibu. Saya percaya bahwa setiap kita pagi hari ini sudah, sedang, dan akan terus mengecap kebaikan Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Setiap kita sudah, sedang, dan akan terus merasakan kebaikan Tuhan. Jadi artinya kalau kita dengan sadar bahwa kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, aku hidup saat ini karena anugerah Tuhan. Kalau kita dengan sadar kita tahu bahwa kita mengecap kebaikan Tuhan, artinya enggak ada alasan lain untuk kita enggak bertumbuh Bapak Ibu. Sekali lagi ya, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, jadilah seperti bayi yang selalu ingin akan susu yang murni dan rohani supaya olehnya kamu bertumbuh. Sekali lagi saya bilang, artinya enggak ada alasan lain Bapak Ibu. Kita nggak bisa beralasan, aku nggak bisa bertumbuh, imanku nggak bisa bertumbuh, rohaniku nggak bisa bertumbuh. Kalau kita sadar bahwa kita hidup karena mengecap kebaikan Tuhan, seharusnya ini sudah jadi alasan yang cukup kuat untuk kita sama-sama jadi orang Kristen yang bertumbuh dalam iman. Sekali lagi sama-sama katakan amin. Amin. Jadi syarat untuk bertumbuh adalah kalau kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan sama-sama katakan haleluya. Iya ya. Jadi saya rindu setiap kita pagi hari ini kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama punya keinginan sama seperti bayi yang rindu akan air susu yang murni dan rohani, ya. Supaya oleh susu itu, oleh pengajaran, oleh berkat Tuhan itu kita bisa bertumbuh. Next, lanjut. Tapi yang jadi pertanyaannya Bapak, ini yang jadi pertanyaannya untuk setiap kita. Apakah kita selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani? Apakah kita selalu haus akan pertumbuhan iman? Ini yang jadi pertanyaan setiap kita. Enggak perlulah Pak Gembala, Bu Gembala enggak perlulah sebegitunya jadi orang Kristen. Kayak gini-gini aja udah cukup lah. Enggak usahlah Pak Gembala jadi orang Kristen yang gitu-gitu banget. Gereja setiap hari Minggu juga udah cukup lah. Masalahnya kita seringkali beranggapan seperti itu Bapak Ibu, bahwa kita nggak perlu jadi orang Kristen yang taat-taat banget, kayak gini-gini aja udah cukup. Masalahnya Bapak Ibu, next lanjut. Masalahnya kehidupan fisik kita, kehidupan lahiriah kita itu semakin lama semakin merosot. Setuju apa enggak Bapak Ibu? Setuju ya? Bapak Ibu jujur sama saya. Semakin kita bertambah usia, masalah semakin sedikit apa semakin banyak? Makin banyak. Saya percaya Isai enggak mikirin cicilan dan hutang. Isai enggak akan mikirin besok mau makan apa. Tapi Pak Andre yang mikir. Karena semakin bertambah usia, semakin lama kehidupan fisik kita, kehidupan lahiriah kita semakin banyak masalahnya. Setuju sama saya katakan amin. Semakin lama semakin muncul banyak pergumulan. Nah, kalau tubuh dan jiwa ini tidak disupport oleh pertumbuhan iman dan rohani, maka penderitaan itu akan menggerogoti dari dalam. Makanya solusinya next. Karena masalahnya adalah kehidupan fisik kita semakin merosot, solusinya adalah pertumbuhan iman dan rohani. Coba sama-sama katakan pertumbuhan iman dan kerohanian jadi solusi. 1, 2, 3. Pertumbuhan iman. Iya. Untuk itulah diperlukan pertumbuhan iman dan kerohanian. Coba sama-sama sekali lagi katakan dalam diri. Aku mau bertumbuh. 1, 2, 3. Iya, jangan mau stuck Bapak Ibu ya. Iman dan kerohanian kita jangan mau stuck. Jangan mau di situ-situ saja. Jangan mau di situ-situ saja. Next, lanjut. Sayangnya. Nah, ini masalahnya Bapak Ibu. Sayangnya
Pertumbuhan iman tidak bisa berhenti hanya sampai di level susu sebagai makanan utama. Oke, kita jadi anak-anak Tuhan, kita jadi bayi rohani yang kita menginginkan susu yang murni, susu yang rohani supaya olehnya kita bisa bertumbuh karena kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Oke. Tapi sayangnya pertumbuhan iman, pertumbuhan kerohanian tidak bisa hanya berhenti sampai di level susu yang jadi makanan utama. Tidak bisa. Kita akan sama-sama baca hanya di ayat ini saja. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14 ya. Jadi ayat ini Ibrani 5 ini kitab Ibrani ini ditulis pada tahun 60 sampai 70 Masehi. Kenapa ini jadi penting? Karena kita bisa tahu bahwa di situasi saat itu, di saat itu umat Kristen yang berlatar belakang Yahudi itu sedang mengalami penderitaan. Jadi orang Kristen itu ada banyak Bapak Ibu latar belakangnya. Pada zaman itu ada orang yang dari orang Yahudi dan ada juga yang dari orang non-Yahudi. Nah, kitab Ibrani ini ditulis kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Nah, zaman itu orang-orang ini lagi ngalamin penderitaan. Lagi susah hidupnya sebagai orang Kristen. Dan mereka ini tergoda untuk kembali kepada ajaran Yudaisme. Yudaisme ini agamanya orang Yahudi, Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya agak kurang tepat kalau dibilang agama Yahudi. Yahudi itu bukan agama sebenarnya. Jadi agamanya orang Yahudi itu Yudaisme namanya. Nah, mereka orang Kristen yang berlatar belakang orang Yahudi, mereka lagi ngalamin penderitaan, lagi ngalami hal yang susah. Lalu mereka tergoda untuk kembali kepada ajaran Yudaisme. Nah, makanya kitab Ibrani ini ditulis. Tulisan Ibrani ini ditulis. Kita akan baca sama-sama ayat 11 sampai 14. Hanya 4 ayat saja. Next, lanjut. Ayat 11, 12, 13, dan 14. Saya bacakan Bapak Ibu menyimak. Ya. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok. Hal-hal yang dasar, hal-hal yang basic dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. 13, 14, next lanjut. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Coba sama-sama katakan makanan keras untuk orang-orang dewasa. 1, 2, 3. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Sama-sama katakan panca indera yang terlatih. Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Dari ayat yang kita baca ini Bapak Ibu, nanti saya akan bagi menjadi 3 hal. Next, lanjut. Kita akan bagi menjadi 3 hal. Kita akan kupas satu persatu ayatnya. Kita akan melihat bahwa ada kondisi jemaat yang tidak bertumbuh. Lalu bagian kedua adalah susu versus makanan keras. Dan bagian ketiga adalah bagaimana bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Kita masuk kepada bagian yang pertama. Next, lanjut. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Kita perhatikan di sini Bapak Ibu. Saya bacakan sekali lagi. Tentang hal itu, hal mana? Hal apa yang dimaksudkan? Jadi kalau kita baca kitab Ibrani di pasal-pasal sebelumnya Bapak Ibu, jadi kitab ini penulis yang tidak dijelaskan siapa penulisnya. Kita tidak perlu pusingkan siapa penulisnya. Tapi penulis kitab Ibrani ini sedang menjelaskan kepada orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi tadi. Sedang menjelaskan kepada mereka betapa tingginya, betapa hebatnya, betapa dahsyatnya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus ini lebih tinggi daripada Musa, lebih tinggi daripada Harun, lebih tinggi dari malaikat-malaikat. Jadi penulis ini sedang menguatkan iman jemaat yang sedang lemah. Ayo tetap berpegang kepada Kristus. Jangan hilang iman. Ayo tetap berpegang. Kamu mau kembali kepada ajaranmu yang lama nih loh, Tuhan Yesus itu lebih hebat dari yang kamu pikirkan. Jadi penulis itu sedang menjelaskan seperti itu di pasal-pasal sebelumnya. Tentang hal itu, tentang tingginya, dahsyatnya, luar biasanya Tuhan Yesus. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Sebenarnya itu banyak yang mau kami katakan tentang Kristus. Sebenarnya banyak sekali kesaksian yang mau kami sampaikan tentang Kristus.
tetapi yang sukar untuk dijelaskan, tapi susah untuk kami jelasin. Bukan karena Tuhan Yesus susah untuk dijelaskan, bukan karena kekristenan itu susah untuk dijelaskan, tetapi karena kamu telah lamban dalam mendengarkan. Jadi di sini ternyata ada kondisi di mana jemaat tidak bertumbuh. Alasannya adalah karena jemaat Tuhan lamban dalam mendengarkan. Ayat 12 dijelaskan lebih jelas lagi. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, harusnya kamu tuh jadi pengajar. Itu sama seperti kayak ada seorang anak, Bapak Ibu, seorang anak lagi sekolah, lalu dia belajar bertahun-tahun, tapi sampai umur 36 dia hanya bisa abjad A sampai Z. Nggak bisa baca, nggak bisa menulis, nggak bisa berhitung. Udah belajar bertahun-tahun, tapi dia nggak bisa upgrade, tidak ada pertumbuhan di situ. Ilustrasinya seperti itu. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya kamu mengajar. Jadi di sini ada kondisi di mana jemaat itu tidak bertumbuh, Bapak Ibu. Dari segi waktu harusnya jemaat ini sudah mengerti tentang hal-hal yang lebih kompleks tentang pengajaran firman. Tapi sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, bertahun-tahun dengar firman Tuhan, bertahun-tahun jadi orang Kristen. Tapi karena lamban mendengar, penulis berkata, ini jemaat yang tidak bertumbuh. Justru mereka masih memerlukan pengajaran-pengajaran yang dasar. Justru mereka masih perlu diajarkan asas-asas pokok. Itu artinya hal-hal yang basic dari kekristenan. Hal-hal yang dasar dari kekristenan. Itu dijelaskan dalam Ibrani 6, tidak saya cantumkan. Dalam Ibrani 6 itu dijelaskan hal-hal dasar itu seperti apa. Keselamatan itu oleh iman, bukan karena perbuatan. Ini jemaat zaman itu masih perlu diajarin tentang itu. Bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan. Jemaat pada zaman itu masih ragu iman kepada Allah. Masih ada perdebatan tentang baptisan, perdebatan tentang penumpangan tangan. Lalu mereka masih bingung kehidupan setelah kematian itu nanti seperti apa. Itu hal-hal dasar dalam kekristenan. Lalu nanti berbicara tentang penghakiman kekal, itu nanti dibahas dalam Ibrani 6. Intinya Bapak Ibu, di ayat 11 dan 12 ini menunjukkan ada kondisi jemaat yang tidak bertumbuh. Next, lanjut. Contoh praktis saat ini contoh jemaat yang tidak bertumbuh zaman sekarang. Ini contoh praktisnya. Masih mempertanyakan apakah Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Ini artinya jemaatnya masih bayi rohani. Masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Masih mempertanyakan apakah betul Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan. Lalu contoh berikutnya, datang ke gereja hanya untuk diberkati. Hanya pengen menerima musiknya enak. Hanya mau dengar firman Tuhan yang enak-enak. Hanya mau nuntut Tuhan, Tuhan aku udah hari Minggu udah ke gereja, berkati aku. Datang ke gereja hanya untuk diberkati, bukan untuk bertumbuh dan melayani. Ini adalah kondisi jemaat yang tidak bertumbuh. Contoh berikutnya, tidak bisa membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang sesat. Oh, zaman sekarang banyak sekali Pak, Bu, ajaran yang sesat Pak, Bu. Harus saya bilang. Ini kita sebagai orang Kristen, sebagai umat-umat Kristen harus mulai sadar, harus mulai peka terhadap pengajaran yang benar dan yang sesat. Karena pengajaran yang sesat itu terlihat benar, tapi tidak benar. Saya tidak mau sebutkan nama gerejanya, saya tidak mau sebutkan nama hamba Tuhannya, tapi ini beredar banyak sekali di sosial media tentang video ini. Ada salah satu gereja, pemimpin rohani salah satu gerejanya besar di Jawa Tengah. Saya tidak usah sebutkan gerejanya mana. Yang pasti bukan GPD Karisma, karena kata Pak Agam, GPD Karisma adalah gereja kecil, ya. Jadi bukan GPD Karisma. Ada satu gereja di Jawa Tengah, gerejanya besar, yang pemimpin rohaninya dia bilang gini, saya adalah utusan Tuhan, untuk kamu yang sakit sentuh jubah saya. Cepat sentuh jubah saya, karena saya adalah wakil Tuhan.
Sentuh jubah saya, enggak usah lari, jalannya pelan-pelan, nanti yang lain jatuh pelan-pelan, tapi cepat aja pegangnya, gantian, cepat, sentuh jubah saya. Banyak pengikutnya Bapak Ibu. Saya enggak usah sebutkan ya. Paling nanti yang masih muda cari di TikTok, sentuh jubah saya, ya kan? Ya, pasti kalian gitu nanti. Ya, pasti nanti kan gitu ya. Gampang banget kalau mau nyari di internet. Ya. Banyak Bapak Ibu. Belum lagi zaman beberapa waktu yang lalu kita mengenal tentang Kristen progresif. Terkesannya benar, tapi sesat. Tapi tidak benar. Terkesannya, ya ini tuh firman Tuhan. Tapi bukan firman Tuhan. Ini adalah kondisi jemaat yang tidak bertumbuh saat ada jemaat yang tidak bisa membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang sesat. Refleksi yang pertama, next, lanjut. Ini refleksi yang pertama. Apakah kita hanya ingin mendengar firman yang mau kita dengar, atau firman yang berguna untuk pertumbuhan iman kita? Waktu ada pembicara ngomong tentang perpuluhan, tersayat hati saya. Saya nggak mau dengar itu khotbah tentang perpuluhan itu. Saya nggak mau dengar firman itu. Tapi kalau berkat, oh yes, itu untuk saya. Waktu ada khotbah tentang pengampunan, tersayat hati saya. Karena saya lagi ada punya masalah, saya nggak bisa mengampuni. Jangankan mengampuni, melupakan, apalagi melupakan, nggak bisa. Saya nggak mau terima khotbah tentang pengampunan. Saya nggak mau terima khotbah tentang tunduk otoritas. Oh nggak bisa, pemimpin saya nggak bisa tunduk sama mereka. Apakah kita hanya ingin dengar firman yang mau kita dengar, atau firman yang berguna untuk pertumbuhan iman kita? Ini jadi refleksi kita Bapak Ibu. Apakah kita hanya menerima pribadi Tuhan sesuai dengan apa yang kita mau? Aku hanya ingin dekat sama Tuhan kalau Tuhan berkati aku. Aku mau dekat sama Tuhan kalau Tuhan gini. Aku mau dekat sama Tuhan kalau Tuhan begini. Apakah kita hanya menerima pribadi Tuhan sesuai dengan apa yang kita mau? Atau membiarkan Tuhan memproses perjalanan iman kita untuk kita semakin bertumbuh? Ini yang jadi refleksi, yang jadi pertanyaan. Saya tidak akan menghakimi Bapak Ibu Saudara dengan apapun jawaban Anda. Saya tidak akan hakimi. Tapi ini yang jadi pertanyaan kita ya. Karena kadang-kadang Kristen zaman sekarang Bapak Ibu, kalau dengar firman Tuhan yang menegur, itu biasanya kita ingatnya orang lain. Ya, oh seandainya suami saya datang, Pak, firman ini cocok untuk suami saya, Pak. Tapi giliran khotbah yang berkat, oh itu untuk saya Pak, yes, suami saya enggak usah. Biasanya gitu. Kalau khotbah-khotbah yang menyinggung, khotbah-khotbah yang menegur, kita ingatnya orang lain. Gitu. Ya, sekali lagi, apakah kita hanya ingin dengar firman Tuhan yang mau kita dengar, atau firman yang berguna untuk pertumbuhan iman kita? Next, lanjut. Bagian yang kedua dengan cepat saja. Susu versus makanan keras, ayat 13 ya. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sekali lagi, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Versinya AYT ini lebih kompleks lagi ayatnya, versi AYT. Orang yang hidup dari susu adalah orang yang belum berpengalaman dalam memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia masih bayi. Ya. Wah, kalau kita melihat hidup Bapak Ibu, next coba. Masalah hidup itu banyak. Coba sama-sama saya katakan banyak. 1, 2, 3. Makanya ada anak-anak muda zaman sekarang bilangnya gini, hidup itu makin kesini, makin kesana. Gitu. Waduh. Hidup itu kadang di bawah banget gitu kan. Jadi nggak pernah naik tuh hidup tuh. Karena masalah hidupnya kayaknya berat banget ya, berat banget. Apalagi kalau kita ngelihat masalah-masalah yang terjadi zaman sekarang, Pertamina oplosan ya. Minyak oplosan, itu apa namanya? Pertalite fast track ya. Pertalite cuman versi lebih cepat ya kan itu. Apa itu namanya? Pertamax ya. Lalu ada hashtag tagar Indonesia gelap
Ya pasti anak-anak muda pasti tahu tentang ini. Kabur aja dulu. Hashtag Indonesia Gelap ini adalah usaha Bapak Ibu, jadi usaha masyarakat untuk menyampaikan ketidakpuasan terhadap pemerintah Indonesia. Karena pemerintah Indonesia punya visi Indonesia Emas. Jadi ini adalah protes ketidakpuasan masyarakat. Ada Indonesia gelap. Wah, kita melihat masalah hidup zaman sekarang banyak sekali. Ya, politik makin aneh-aneh, makin lucu. Ya, kalau kita mau cari bahan lelucon, lihat politik zaman sekarang. Lucu-lucu Bapak Ibu. Ya, lucu-lucu. Bencana alam makin aneh-aneh. Pelantikan PNS diundur Oktober. Ya. Karena katanya kalau nggak salah bulan April ya seharusnya. Oh Maret. Seharusnya bulan Maret. Tapi pelantikannya diundur. Jadi karena ini banyak sekali kasus yang terjadi Bapak Ibu. Banyak orang yang sudah resign dari pekerjaan yang saat ini untuk karena aku sudah diterima PNS, pelantikannya adalah bulan Maret, aku resign saat ini. Ternyata diundur sampai Oktober, penyesuaian. Tapi ini kasus yang terjadi Bapak Ibu. Banyak sekali orang-orang yang sudah kadung resign, sudah terlanjur resign, tapi akhirnya nganggur, nggak ngapa-ngapain gitu. Masalah yang terjadi. Jangankan masalah-masalah luar Pak Gembala, Bu Gembala. Masalah cicilan utang ya saya tuh juga belum lunas. Kalau kita mikir masalah hidup banyak sekali Bapak. Keluarga saya kacau ya. Anak butuh ini, butuh itu. Masalah hidup banyak Bapak Ibu. Untuk itulah saya bilang next lanjut. Maka dari itu kita perlu mengalami pertumbuhan iman. Untuk menghadapi masalah-masalah yang seabrek-abrek itu Bapak Ibu, kita butuh mengalami pertumbuhan iman. Karena kalau kita tidak mengalami pertumbuhan iman, maka yang bertumbuh adalah keakuan kita. Kalau bukan iman kita yang bertumbuh, maka sifat kedagingan kita yang bertumbuh. Kita ngadepin masalah yang sebanyak tadi Bapak Ibu, itu belum saya cantumkan semuanya. Tentu pasti masalah Bapak Ibu lebih banyak lagi. Untuk kita menghadapi masalah yang sebanyak tadi, kalau iman kita tidak bertumbuh, maka sifat daging kita yang bertumbuh dalam menghadapi masalah-masalah tadi. Egois, cemas, takut, rasa bersalah, angkuh, merasa diri paling benar, sifat keakuan kita yang bertumbuh. Kalau bukan iman kita yang bertumbuh. Next, lanjut. Refleksi yang kedua. Makanya Bapak Ibu bersyukur. Coba sama-sama katakan bersyukur. Bersyukur kalau kita masih merasa tersinggung sama pemberitaan firman Tuhan. Bersyukur. Kalau kita tersinggung sama firman Tuhan, bersyukur. Bersyukur. Karena artinya Tuhan sedang proses kita dengan makanan yang keras, ya. Bukan hanya sekadar bicara tentang berkat, bukan hanya bicara tentang mujizat, bukan. Tapi ada pemahaman firman yang mungkin rasanya nggak nyaman di hati kita. Waktu berbicara tentang penderitaan, waktu bicara tentang pengampunan, waktu bicara tentang hidup saling melayani. Makanya saya bilang Bapak Ibu, yuk coba untuk kita peka dan kita punya punya keinginan untuk makanan itu lebih keras, bukan hanya sekedar susu. Saya berani bilang gini Bapak Ibu, kalau saya berbicara di depan sini atau siapapun hamba Tuhan yang berdiri di mimbar ini, ada orang yang memberitakan firman Tuhan, selidiki firman-Nya. Jangan hanya terima mentah-mentah Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu waktu saya berbicara pagi hari ini kepada Bapak Ibu Saudara, nanti pulang sepanjang minggu ini selidiki apa yang saya bilang. Apa yang jadi firman Tuhan di sini, selidiki Bapak Ibu. Jangan mau terima mentah-mentah. Kita harus jadi orang Kristen yang bertumbuh secara iman. Coba saya bilang gini, yang setuju katakan amin ya. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yang setuju sama-sama katakan amin. Selidiki firman itu Bapak Ibu. Itu bukan kata Tuhan Bapak Ibu. Itu adalah kata iblis kepada Yesus waktu Yesus dicobai di padang gurun.
Iblis berkata, semua itu akan kuberikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah aku. Jangan diamenkan Bapak Ibu, jangan diamenkan. Karena saya bisa bilang kayak gini karena saya harap Bapak Ibu yang sudah mulai buka TikTok, sudah mulai buka Instagram, Facebook dan melihat khotbah-khotbah, selidiki Bapak Ibu, selidiki. Karena banyak sekali hamba Tuhan yang comot-comot ayat. Nggak sesuai dengan konteks. Oh, engkau akan diberkati 10 kali lipat, 30 kali lipat, 100 kali lipat. Alkitab tidak pernah bilang kayak gitu Bapak Ibu. Alkitab bilangnya kita akan berbuah. Berbuah itu bukan berbicara kita diberkati, enggak. Berbuah itu justru artinya kita memberkati. Jadi kalau kita akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Yes, amin. Itu artinya kita siap untuk memberkati. Iya, itu artinya. Oh yes, kita diberkati. Selidiki Bapak Ibu, selidiki setiap firman yang keluar dari mulut hamba Tuhan. Ya, sekali lagi makanya bersyukur kalau kita masih merasa tersinggung oleh pemberitaan firman Tuhan. Karena artinya Tuhan sedang proses kita untuk memproses makanan yang lebih keras. Saya percaya kok mimbar ini tidak ditujukan, tidak dipakai untuk menyinggung atau menyindir jemaat tertentu. Saya percaya enggak. Wah, Pak Gembala itu berbicara tentang itu. Wah, saya lagi sentimen sama saya. Enggak Bapak Ibu. Mimbar ini tidak pernah dipakai untuk menyindir jemaat. Tidak. Mimbar ini, makanya saya percaya di 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman yang disampaikan di mimbar ini bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara, tapi untuk si pengkhotbah juga. Gitu ya. Gitu. Jadi sekali lagi bersyukur kalau kita masih merasa tersinggung oleh pemberitaan firman Tuhan. Artinya Tuhan sedang proses kita untuk makanan yang lebih keras. Next, lanjut, terakhir. Lalu bagaimana caranya untuk kita bertumbuh dalam kedewasaan rohani? Gimana caranya supaya kita bertumbuh dalam iman? Ayat 14 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang. Coba sama-sama katakan, gimana sih caranya bertumbuh dalam kedewasaan rohani? Sama-sama katakan, panca indera yang terlatih. 1, 2, 3. Ini berbicara tentang kemampuan rohani untuk menangkap dan memahami kebenaran. Mata rohani bisa melihat mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Telinga rohani bisa membedakan suara Tuhan dan suara dunia. Pikiran rohani bisa memahami firman Tuhan secara lebih dalam. Hati rohani, hati yang lebih peka, bisa merasakan apa yang berkenan bagi Tuhan. Ini berbicara tentang panca indera rohani. Jadi untuk kita bisa jadi orang Kristen yang bertumbuh dalam kedewasaan rohani, yuk mari sama-sama miliki panca indera yang terlatih. Kata terlatih di sini tentu tidak otomatis. Kata terlatih di sini muncul dari masalah-masalah setiap hari. Hal ini tidak bisa datang dengan otomatis. Saat mengalami penderitaan, mari latih panca indera rohani kita untuk tetap bertumbuh. Saat ada orang terdekat menyakiti kita, mari latih panca indera rohani kita untuk mengampuni. Saat kita bisa melakukan sesuatu untuk orang lain, mari latih panca indera kita untuk saling melayani. Saat kita dengar firman Tuhan, latih panca indera rohani kita untuk menyelidiki firman Tuhan lebih dalam. Saya tutup dengan satu ayat. Next. Mazmur 1 ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini ayat favoritnya orang Kristen. Yes, amin. Aku seperti pohon yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Ini yang paling disukai. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi orang Kristen lupa untuk jadi pohon, dia harus ditanam. Ditanam itu tempatnya rendah, Bapak Ibu. Ditanam itu tempatnya gelap. Benih, kalau dia tidak ditanam, maka dia tidak akan bertumbuh. Untuk kita bisa bertumbuh harus ditanam.
di dalam tempat yang gelap. Bahkan mungkin selevel dengan bangkai, selevel dengan kotoran-kotoran. Bahkan lebih rendah mungkin dari kotoran-kotoran yang ada di permukaan tanah. Untuk kita bisa jadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya. Sekali lagi, kita harus ditanam. Mari sama-sama kita bertumbuh dalam iman Bapak Ibu. Mari sama-sama bertumbuh dalam kerohanian. Bukan hanya sekedar kita mau enak-enaknya jadi orang Kristen, mau dengar firman yang enak-enak, mau dapat suasana gereja yang enak-enak. No, kekristenan tidak pernah bicara tentang enak-enaknya aja. Betul, dalam kekristenan, dalam Kristus kita dapat berkat, betul. Tapi Kristen itu berbicara tentang salib, memikul salib. Kita sama-sama ada di bawah naungan satu nama. Kristus itu bukan hal yang enak untuk jadi orang Kristen. Tapi saya rindu setiap kita jemaat Kristen, jemaat Kristus, jemaat Tuhan di GPDI Karisma ini mengalami pertumbuhan iman, mengalami pertumbuhan kerohanian. Amin, firman Tuhan saya serahkan kepada Pak Gembala. Haleluya. Bapak Ibu, orang karismatik itu sangat menuntut atmosfer dalam tanda kutip. Jadi salah satu kata karismatik yang mengandung magic, mengandung sihir, mengandung sesuatu yang magis itu atmosfer. Karena dalam ibadah karismatik selalu orang menuntut atmosfer. Maksudnya atmosfer itu apa? Atmosfer itu kan sebuah istilah ilmu pengetahuan untuk menggambarkan tingkatan udara di atas kita gitu ya. Tapi kemudian oleh orang karismatik kata atmosfer itu diubah atau diartikan menjadi suasana surga gitu ya. Merinding-merinding, wah gegap gempita, atmosfer, wah ibadah di sana nggak ada atmosfernya, nggak ngangkat gitu ya. Itu orang karismatik dan kita harus hati-hati dengan kata atmosfer. Itu real, itu nyata, dan saya sangat setuju bahwa ibadah karismatik adalah ibadah yang peduli dengan itu. Makanya kadang-kadang kita bersorak-sorai, kadang-kadang kita syahdu lembut, orang bisa nangis itu karena atmosfer. Karena dia merasakan Tuhan, begitu ya. Tetapi saya dapat pengertian tadi ketika dengar khotbah, bahwa kalau kita kejar atmosfer yang seperti orang karismatik pahami hari ini, itu nggak akan ada di gereja mula-mula. Karena gereja mula-mula itu ibadah dengan rasa was-was. Gereja mula-mula itu ibadah gerakan bawah tanah. Ibadah gereja mula-mula itu penuh dengan kewaspadaan karena mereka dikejar-kejar. Mereka ngalami aniaya. Mereka nggak bisa nyanyi kenceng-kenceng. Mereka nggak bisa pakai band. Tapi firman itu bekerja dan firman itu memotivasi mereka untuk menginjil. Firman itu memotivasi mereka untuk bergerak. Apakah kita masih terus berkata bahwa atmosfernya harus dapat? Di rumah kita mungkin atmosfer nggak dukung. Bagaimana saya mau nyembah Tuhan kalau atmosfernya seperti itu? Tetapi orang yang dewasa, orang yang bertumbuh dalam rohani, orang yang tidak dipengaruhi oleh atmosfer apapun. Orang yang bertumbuh dewasa, dia bisa merasakan Tuhan dalam setiap kondisi apapun dalam hidup mereka. Gak ada yang ngajar, gak ada yang khotbah, tapi dia bisa merasakan Tuhan. Gak ada musik yang indah, gak ada musik yang syahdu, tetapi dia bisa tetap beriman, percaya kepada Tuhan. Karena itu, mari jadi jemaat yang terus bertumbuh dewasa. Mari tundukkan kepala, merenungkan firman Tuhan. Setiap kita tanya kepada diri kita sendiri, apakah aku sudah bertumbuh? Apakah aku sudah terlibat dalam melayani? Oke, gak harus di gereja, oke. Tetapi sudahkah kita menjadi dampak? Kata pelayanan yang sering digaungkan, saya lebih senang untuk menerjemahkan secara sederhana, jadi dampak buat komunitas kita, jadi dampak buat sekeliling kita. Oke, engkau nggak terlibat pelayanan di gereja, tetapi mari jadi dampak. Ketika kita jadi dewasa,
Ketika kita bertumbuh, kita pasti menjadi dampak, menjadi pengaruh positif untuk orang-orang di sekeliling kita. Minimal keluarga kita, minimal anak-anak kita. Hari ini ada banyak anak-anak yang sedang tidak terlayani dengan baik. Hari ini ada banyak istri-istri yang kurang perhatian. Hari ini ada banyak suami-suami yang tidak terlayani dengan baik. Mari suami jadi berkat untuk keluargamu. Istri, ibu jadi berkat untuk keluarga dan anak-anakmu. Anak-anak, jangan nuntut dilayani, jadi berkat yang menyenangkan orang tuamu. Kepada anak-anakku, Pak Denny mau bilang, coba renungkan sebelum kita nyanyi satu lagu. Sudahkah engkau jadi berkat buat orang tuamu? Apakah engkau hanya menuntut, menyalahkan? Apakah engkau hanya terus meminta mereka melayanimu? Bantuan apakah yang engkau pernah dan sedang berikan untuk menyenangkan orang tua? Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kita nyanyi dengan lembut, menyenangkan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Kita akan ulang-ulang, nyatakan ini kerinduan kita. Menyenangkanmu, senangkanmu. Biar kami berbuah Tuhan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Jemaat saja menyenangkanmu. Haleluya. Biar kami bertumbuh dewasa. Biarkan kami berbuah lebat. Biar kami beranjak dari kekanak-kanakan kami Tuhan. Sebuah pohon yang semakin besar, dia butuh nutrisi yang semakin banyak. Saya tanam singkong di makam saudaraku, dan tanaman kedua ini kurus-kurus. Karena ternyata saya baru dapat ilmu. Ubi atau singkong adalah tanaman yang rakus. Dia menghisap nutrisi semua yang ada di lahan itu. Sehingga tanaman yang berikutnya harus perlu pupuk tambahan. Makanya singkong di makam hari ini kurus-kurus saudara. Kurang makan, kurang gizi, kurang nutrisi. Dan apakah itu adalah gambaran hidup kita yang cukup dengan ibadah minggu, yang tanpa renungan harian setiap hari, yang bisa merasa kuat hanya dengan berdoa sebentar dan sedikit saja, yang merasa tetap bisa perkasa melewati seluruh persoalan-persoalan hidup hanya dengan ibadah yang ala kadarnya. Itu pun masih gak fokus, itu pun masih disambi main HP, itu pun masih disambi untuk WA-WA-an, update status di gereja. Kalau engkau masih merasa engkau cukup kuat dengan ibadah yang ala kadarnya, mari bertumbuh dan mari berubah. Minta kehausan dan kelaparan akan lebih lagi. Sebuah pohon yang semakin besar, dia butuh nutrisi yang semakin banyak. Semakin besar seorang anak, dia butuh makanan yang semakin banyak. Lebih kompleks,
lebih beragam, lebih banyak unsur gizinya. Tuhanku mau menyenangkanmu. Katakan sama-sama. Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan, hati ini bagai bejana, bejana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni, bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkanmu. Agar aku menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Ini doa dan kerinduan kami, Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana. Jadi bejana untuk hormatmu. Cemerlang bagai emas murni. Aku serahkan hatiku, Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan Tuhan. hingga tulus selalu. Kuduskan kami, layakkan kami, murnikan kami. Agar aku menyenangkan. Mari kita berdiri bersama-sama menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu.
undang semua yang belum menikah maju ke depan. Youth and teens, anak-anak maju ke depan. Maju-maju ke sini. Melebar. Ya. Anak-anak semuanya. Coba lihat Pak Denny, dengerin. Ketika kalian kecil, kalian butuh perhatian. Kalian ingin semua mata tertuju kepada kalian. Kalian gak bisa makan kalau gak disuapin. Semua mata, jadi kalian ketika kalian kecil, kalian jadi pusat perhatian. Tapi apa jadinya kalau kalian tambah dewasa dan kalian terus minta perhatian, minta dilayani? Orang tuamu akan senang ketika kalian mulai kasih perhatian kepada orang tuamu. Orang tuamu akan senang ketika kalian tambah besar, tambah dewasa, dan kalian mulai kasih perhatian kepada orang tuamu. Jadi Pak Dhani mau pesan pagi hari ini, jangan selalu cari perhatian. Beri perhatian kepada orang tuamu. Selesai kebaktian ini, cium pipi orang tuamu, peluk orang tuamu, telepon orang tuamu. Kalau kamu punya uang, belikan sesuatu buat orang tuamu. Es krim yang murah kek, burgernya Om Ardi kek. Aku gak jajan Pak hari ini, aku gak jajan Ma. Aku belikan ini buat papa, aku belikan ini buat mama. It's a simple things. To give attention for your parents. Satu perhatian kecil untuk orang tuamu. Jadi jangan selalu cari perhatian. Perhatikan orang tuamu, berterima kasihlah. Bapak Ibu jemaat, engkau yang sudah menikah, engkau yang sudah dewasa pun, hari ini ada banyak jemaat yang selalu inginnya diperhatikan. Kita anak Tuhan. Mari kita bertumbuh dewasa dan sekarang jatah kita memberi perhatian. Kalau engkau hanya ingin diperhatikan, dikunjungi, disapa, engkau anak kecil. Mari mulai berikan perhatian kepada teman di sebelahmu. Mari mulai sapa orang yang ada di dekatmu. Jemaat yang sudah dewasa, kadang-kadang kita pun childish, kadang-kadang kita pun gak dewasa ketika kita hanya menuntut perhatian dan pelayanan dari gereja. Layani seseorang, berikan kekuatan seseorang, kunjungi seseorang, doakan seseorang. Ketika engkau mau anak-anakmu memperhatikan engkau, maka kita pun juga harus memperhatikan orang lain di sekeliling kita. Jadi baik anak-anak, baik orang tua, mari kita bertumbuh. Anak-anak, ada yang sedang ngaku kurang perhatian dari anak-anak kita Bapak Ibu. Ada yang sedang ngaku kurang diperhatikan karena orang tuanya sibuk. Dan saya dan Bu Weber nangis dengar itu saudara. Nangis dengar itu. Kurang perhatian pada masa anak-anak kita membutuhkan. Itu adalah awal dari sebuah kehancuran. Ketika kita kurang memperhatikan anak-anak kita, dunia akan memperhatikan mereka. Ketika anak-anak kita kurang kasih sayang, dunia yang akan menyayangi mereka. Dan dunia akan selalu memuridkan mereka untuk menjadi kader-kader kebinasaan. Anak-anak yang di depan nyanyi, menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Senangkan hati orang tuamu. Senangkan hati orang lain.
Anak-anak terus nyanyi, menyenangkanmu. Orang tua kita akan senang kalau anak-anak kita menyenangkan hati kita. Dan mari kita senangkan hati Tuhan. Orang tua kita akan senang kalau anak-anak kita menyayangi kita. Mari kita sayangi Tuhan lebih lagi. Orang tua menyenangkanmu, menyenang. Mari pembina anak-anak, pembina remaja doakan mereka. Haleluya, pelayan-pelayan leader doakan mereka. Syata karala raba syete kerelere bete kerelere baso. Hiarala ramase. Hiarala raba syata karala raba raba syete kerelere bara rabu. Mendoa boleh doakan mereka. Asar prayer doakan mereka. Syata karala rabu. Menyenangkanmu dewasa. Dewasa, dewasa, kedewasaan penuh, kedewasaan penuh, kedewasaan penuh, kedewasaan penuh, senangkan hatimu. Amin, kedewasaan penuh menyenangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Haleluya, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. It's my desire, Lord. It is our desire. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan. Anak-anak yang sudah didoakan, doakan orang tua. Yuk balik kembali, doakan orang tuamu. Dengan doa yang sederhana. Dengan doa yang sederhana, anak-anak doakan orang tuamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu. Keluarga yang bertumbuh semakin dewasa, keluarga yang bertumbuh semakin dewasa, keluarga yang bertumbuh semakin dewasa. Tuhan, dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Anak-anak doakan orang tua. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya.
jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Biarkan setiap kami semakin bertumbuh dewasa. Sebab di dalam Tuhan pertumbuhan itu tidak akan pernah berhenti. Hanya ketika kami mencapai kesempurnaan. Biarkan setiap kami orang tua maupun anak-anak, kami sama-sama bertumbuh dewasa. Karena kami anak-anak Bapa yang seharusnya menyenangkan hati Bapa. Kami akan pulang dan biarkan firman-Mu termeterai dalam hidup kami. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat, sampai Yesus datang menjemput gereja. Terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberuntungan yang ajaib, hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi, God bless you all. Haleluya.